Oke pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rina Deswi. Pada hari ini bagaimana caranya kita melepaskan buah paneli dari tandannya. Ini perlu kita hati-hati ketika nanti dalam saat kita memproses buah paneli kita itu tidak bocor. Nah, caranya begini, tuh coba sini. Nah ini harus memang betul kita pelan-pelan ini biar tidak bocor ya, harus digituin. Biar tidak dia itu tidak luka, makanya ini harus betul-betul kita perhatikan dengan baik cara membukanya ini biar bagus biar begini dia berarti bagus dia, nanti tidak ada bocor ketika kita jemur. Ini buah paneli tua panjang 20 cm ini. Kalau sudah begini buah paneli Anda boleh sudah dipanen. Ini saya panen di samping pondok, tadi saya kebetulan sudah saya lihat-lihat kebun. Nah ini caranya biar bagus ya, proses pemisahan dari tandannya ini harus betul-betul bagus. Ini rata-rata panjang 20 cm dan ada juga memang kecil. Nah nanti kita berproses, kita buat buah paneli yang besar-besar lagi ke depannya biar kualitas buah paneli kita itu semakin hari semakin bagus. Walaupun sekarang ada virus corona, kita jangan artinya patah semangat. Ini kita proses, belajar kita memproses, mengeringkan buah vanili agar bisa kita stok. Suatu saat virus corona itu sudah berlalu, kita bisa jual buah vanili lagi, karena buah vanili dibutuhkan oleh banyak orang, khususnya pasar Eropa, karena bisa digunakan sebagai aroma makanan, sebagai pengharum dan yang lain sebagainya, karena aroma dan harumnya daripada bau paneli ini sangat luar biasa. Mungkin dari 100% orang itu sekitar 75% pasti dia senang mencium daripada bau dan aroma paneli ini. Oke, cukup begitu dulu cara memisahkan buah paneli dari tandannya. Nah ini juga harus begitu biar tidak luka, dia harus pelan. Nah ini biar tidak luka. Berarti ketika ini tidak luka, nanti kita bisa processing buah paneli ini, tidak akan ada bocor daripada keluarnya daripada minyak dan kadar paneli itu sendiri keluar. Nah ini harus seperti ini, harus bagus dia. Oke, cukup begitu dulu. Siapkan buah paneli yang betul-betul tua untuk kita proses. Ini adalah buah paneli tua. Ini setelah kita pisahkan dari tandannya, nanti kita ini celup selama 3 menit di dalam air yang panasnya kurang lebih 70 derajat Celcius. Itu selama 3 menit. Nanti bisa dilihat nanti bagaimana cara prosesinya dan bagaimana cara pengeramannya dan cara proses pengeringannya. Dan kita rendam selama 3 menit di sini dengan suhu air 70 derajat ini. Sudah kita ukur airnya. Kita diamkan dan coba kita bolak-balik selama 3 menit ini. Kita tunggu 3 menit. Sambil kita menunggu proses pencelupan 3 menit dengan suhu air panas 70 derajat, kita siapkan dulu untuk tempat penirisannya. Ketika nanti angkat kita ini buah paneli di suhu 70 derajat Celcius. Kita membuat contoh, ini kita sediakan untuk meniriskan biar airnya itu setelah kita angkat nanti ini sudah memasuki 3 menit, kita taruh di sini biar airnya ini nanti cepat dia artinya tiris, berarti tidak ada air nanti sebelum kita ini kram nanti selama 48 jam atau 2 hari. Ini sederhana. Kita tiriskan dulu di sini beberapa, mungkin 15 menit atau 30 menit ini biar air ini bekas untuk yang kita celup ini hilang dia dari buah vanili ini. Ingat, jangan sampai Anda merebus atau orang Bali bilang lablab, nanti bisa buah vanili Anda rusak. Nah ini kita nanti setelah ini airnya sudah
tiris, nanti kita bungkus pakai kain hitam. Setelah ini tiris, nah ini sudah airnya sudah mulai agak hilang. Nah, ini kita sediakan kardus kecil. Ini cara processing buah vanili yang sederhana. Nah, ini kita sediakan kardus dan kita carikan lagi kain hitam. Karena ini proses yang sederhana. Kita misalnya panen setengah kilo atau 1 kilo yang sudah tua seperti ini buah vanili, kita berusaha belajar memprosesingnya. Kita sediakan ya kain hitam, ya tah baju atau apa yang kita punya. Ini proses sederhana soalnya kita pengolahannya. Nanti kalau besar kita sediakan misalnya kain hitam yang berapa gulung, berapa meter. Kita sediakan kardus atau tempat penyimpanan pengeraman selama 40 jam yang besar. Kita misalnya buat para-para untuk bagaimana, ini kan sederhana ini. Ini gini teman-teman yang di desa, petani kecil, ketika nanti misalnya kita panen yang sudah tua, yang ada kuning-kuning seperti ini sudah mulai ada, ya kita bisa belajar processing karena buah vanili bisa kita stok nanti lama. Nah, setelah ini sudah ya airnya sudah mulai hilang, ini kita prosesnya kita bawa ke sini, kita buat taruh begini. Begini ya. Nah, untuk pengeramannya ini nanti kalau proses pengeringannya nanti kita sediakan juga kain yang memang betul-betul sudah sediakan para-para, di bawahnya para-para karena tidak dijemur di atas lantai langsung. Ini kita keram selama 40 jam, kita masukkan nanti ke kardus ini. Nah, ini cara sederhananya. Nanti kalau teman-teman punya waktu, punya buah banyak, beda lagi tempat, kain atau bahan perlengkapannya ini yang betul-betul skala besar. Itu kita lipat begini. Buah vanili kita pakai baju. Nah, kemudian kita gulung seperti ini. Gulung. Nah, sekarang kita masukkan ke kardus. Ini kita keram selama 48 jam 2 hari. Kita masukin di sini. Nah, begini kita masukin. Udah masukin begini. Jadi kita plaster di sini, plaster dan ini kita bungkus rapat betul. Nanti kita ini simpan 48 jam. Nah, lagi 2 hari kita buka ini dan kita jemur dengan menutup dengan kain hitam dari pagi jam 7 sampai jam 12 siang. Ya, itu proses sederhana. Nanti saya lanjutkan ketika sudah terbuka. Adanya lagi pas kita buka lagi 48 jam. Oke.